Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa menikmati udara segar. Dengan panasnya udara ini, insya Allah cuacanya agak panas Bu, apalagi kalau yang di Mekah sekarang lagi 35 sampai 40. Bahkan sholat di zuhur dan di waktu asal bisa di di hotel aja. Karena apa? Mempersiapkan besok tenaga untuk di Padang Arafah. Mudah-mudahan kita doakan Ibu, saudara kita yang sedang muslimin muslimat yang sedang menunaikan ibadah haji, Allah berikan kelancaran dan kesehatan hingga di tahun yang akan datang kita dapat melaksanakan haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan yaumil kiamah nanti kita akan mendapat syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya gini Bu Mama, ini pengajian kita libur dulu atau bagaimana nih? Karena apa? Kita lagi menjalankan ibadah saum yang 10 hari. Saya izin sama Allah, izin sama Allah Bu, bukan sama suami, bukan sama teman, izin sama Allah. Ini hambamu lagi menjalankan ibadah saum. Bagaimana kalau saya mengadakan taklim gitu kan? Mereka kita suguhkan apa adanya, maka bila kami membawa hambamu dalam keadaan mudarat atau enggak bagus, tolong dibaguskan, tolong dibaikkan. Terus saya berdoa Bu, ini undang orang harus berdoa karena apa? Kita ini melanggar ya, nggak melanggar sih sunnah, tapi bagi kita kayaknya udah harus Bu, ini udah pantas banget kalau kita puasa udah 10 hari wajah-wajah kita. Karena apa? Wajah-wajah kita sudah ahli surga. Amin Bu. Sudah sholat sudah tidak tinggalkan. Insyaallah kita udah merasa punya utang. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya nanti Haji Samsia kalau saya belum ada panggil ya Haji Samsia. Bunda kalau saya belum datang panggil Bunda. Ya Allah semuanya hadir di sini kalau belum ada saya panggil ya di surga insyaallah ya Allah. Terutama saya panggil ibu-ibu ke Makatul Mukarram. Tadi maaf Bu, ibu datang, saya itu ada jamaah yang 10 orang berangkat besok. Saya minta izin cuti, saya ketik tadi. Alhamdulillah untuk 4 orang. Alhamdulillah tuh. Ya saya semua, saya yang nerima jamaahnya, saya nerima duitnya. Bahkan saya yang kadang-kadang kita beri apa? Di sana kita beli manasik bareng-bareng, kita bawa juga ke sana. Kadang-kadang Bu Haji katanya nggak ada orang lain, serakah Bang. Bukan begitu Bu. Kadang-kadang jamaahnya Bu, kalau nggak ada Bu di sana, kalau kemarin itu jamaah udah berangkat yang saya bilang itu Bu, udah di Pulau Gadung. Kemudian Pulau Gadung dia ternyata yang bawa orang Tambun, dia orang Karawang. Kemudian kenapa kita Karawang yang bawa orang Tambun, ada bacaannya besok saya mampir Bu di bulan kemarin 2019 di April dia berangkat bersama istrinya. Nanti kalau kalau emang ibu yang bawa, nanti saya ngirim anak saya sama istri saya ngirim ke 2019 di akhir Desember. Nah kemudian nanti doain saya Bu aja, kalau saya ada rezeki saya akan berangkat dengan keluarga besar saya. Nah alhamdulillah pada hari ini dia berangkat, hari ini dia melunaskan buat 10 orang. Mudah-mudahan semua di sini Allah akan angkat rezekinya, Allah akan kasih. Ya Allah udah gerakan Bu rezeki kita yang tidak angkat. Mudah-mudahan ini kan doa juga. Mudah-mudahan kita baca selawat Bu pada hari ini, mudah-mudahan dengan selawat itu bisa menghantar kita menikmati Anda pergi ke Hatul Mukarram. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta izzi wa dhari, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Rusal Habibaini, ya Muayyad, ya Mumayyad, ya Imam al-Riblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Habibaini, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke makam Rasulullah Muhammad. Ibu-ibu hadirin sekalian, Bu, saya mau kasih nih Bu satu oleh-oleh buat ibu-ibu. Mau nggak Bu oleh-olehnya? Satu tuh banyak ya. Mau banget. Oleh-olehnya doa Bu, bukan oleh-oleh. Oleh-oleh mah banyakan ibu sama saya. Apalagi yang namanya dunia. Subhanallah, saya nggak ada apa-apanya. Saya, insya Allah, saya oleh-oleh saya nggak banyak Bu, cuma sedikit. Kita baca sholawat tadi itu, insya Allah di tengah malam setelah ibu sholat malam tahajud, ibu pantang nggak tuh, luruskan hati ibu ke, walaupun ibu di kamar, ibu di tempat sholat, ibu luruskan hatinya ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu baca sholawat, insya Allah dengan khusyuk pasti ibu menangis. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapat sahabat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga anak cucu kita mendapatkan syafaatnya dan bisa menziarahi makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja Bu. Saya tidak ada upaya, hanya dapat berkumpul bermuajahah dengan ibu-ibu. Insya Allah nanti di bulan depan, di bulan Juli, kita berkumpul insya Allah dalam Ratibul Hadad. Ratibul Hadad dengan keberangkatan kami beserta jamaah di bulan Agustus tanggal 7
Mudah-mudahan saya minta doa dari ibu sekalian, saya dan rombongan dalam keadaan sehat walafiat. Ila hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hudan nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bu, ini apa adanya ya Bu. Ini berkat ibu-ibu juga Bu. Yang apa namanya di Jember kemarin kita dorong ke Minggu. Mudah-mudahan apa yang ibu amanahkan saya akan kembalikan ke ibu Redo yang makan berkah, yang sodako berkah, dan yang masak berkah, yang punya tempat berkah, semua yang hadir di sini bawa berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana rizquhu kafakan wa qana'a biha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang kita hormati dan kita muliakan sahabatul bait, Ibu Ustazah Hadiah Salma Hasan beserta seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Pak Jamil diberikan sehat badan, panjang umur, dapat terus bersama beliau. Yang saya hormati para asatizah yang hari ini hadir, para guru-guru, para jamaah yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi panjang umur dan sehat badan, masih dapat bertemu kembali dengan salah satu bulan yang mulia, ialah bulan Dzulhijjah. Bulan ini adalah bulan yang istimewa yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena di bulan ini terjadi sesuatu yang istimewa pula, di mana umat Islam dapat melengkapi rukun Islam yang kelima dengan melaksanakan ibadah haji. Hari ini sudah berada di tanggal 6 bulan Dzulhijjah untuk kita, tapi di Saudi udah tanggal 7 ya, karena besok saudara-saudara kita yang ada di Mekah sudah akan berangkat ke Arafah. Jadi di sana itu hanya hari Rabu, kalau kita hari Kamis. Kok beda? Ada yang nanya kan gitu Bu ya? Sama-sama satu matahari kok beda-beda? Karena letaknya tempatnya berlainan. Kita adanya di sebelah timur. Dan kita berkumpul dengan seluruh orang-orang se-Asia, antara lain Singapura, Malaysia, Brunei, dan kita. 4 negara ini biasanya bersamaan, baik di dalam hal Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi kita nggak usah ngiri, kenapa orang yang wukuf kok hari Rabu, kita kok hari Kamis lebarannya, orang wukuf Rabu lebarannya. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di mana mataharinya berjalannya berbeda-beda walaupun satu matahari. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, beberapa bulan yang sudah Allah tentukan dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu, di antaranya adalah 4 bulan yang paling istimewa, di mana 4 bulan itu termasuk bulan Dzulhijjah. Jadi dimulai daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang keempat adalah bulan Rajab yang terpisah dari yang tiga. Di bulan Muharram ini, bulan Dzulhijjah, Muharram sampai ya. Bulan Dzulhijjah ini banyak sekali hal-hal yang kita lihat dan kita dengar, terutama dari saudara-saudara kita yang sedang berada di tanah suci. Memang tahun ini pemerintah Indonesia memberangkatkan 70% orang-orang lanjut usia. Makanya kemarin itu sudah ada berita yang wafat sudah lebih dari 70 orang.
Mereka datang ke sana dengan niat ikhlas ibadah. Kalau di sana ternyata diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah mulianya mereka. Betul apa enggak? Ada yang nanya, kan dia belum pergi haji, kan udah berangkat dari rumah. Tinggal pelaksanaannya yang belum selesai. Kita doakan semua yang meninggal dunia diberikan pahala haji yang mabrur. Karena berangkat dari rumah dengan niat satu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata para lansia yang berangkat itu nggak bawa keluarga, nggak ada yang ngiringin anak atau adik atau siapa, ya rata-rata sendiri. Makanya Kementerian Agama untuk tahun ini mengangkat petugas lebih banyak dari tahun-tahun yang lalu, terutama petugas wajib haji wanita. Karena dari berita-berita yang saya dengar, dalam satu hotel misalnya lansianya ada 50 orang misalnya. Nah itu harus ada pembimbingnya, minimal 2 orang lansia itu 1 biar lulus. Ya maklum udah usia mungkin tahu sakit perut, buang air nggak terasa dan lain sebagainya. Inilah beratnya petugas haji pada tahun ini. Nah, kita doakan yang bertugas mudah-mudahan selalu sehat, kekuatan lahir dan batin. Bagi orang-orang yang kebetulan dipanggil oleh Allah di bulan ini, mudah-mudahan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Amin ya Allah. Ibu sekalian yang saya hormati, ada suatu hal yang paling istimewa di dalam bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya tanggal 1 sampai tanggal 9, ya Bu. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Kalau memang sehat, ada kesempatan diperbanyak puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak bisa, yang minimal tanggal 8, 9 hari Arafah dan hari Tarwiyah. 8 Tarwiyah, 9-nya Arafah. Hal-hal tersebut sangat istimewa. Dikatakan dalam suatu kisah di mana tanggal 1 sampai 8 itu Allah menurunkan pahala yang berlipat ganda bagi umat Islam yang melaksanakan puasa. Berapa lipatannya Ibu? 1000 kali lipat dari hari-hari biasa. Masya Allah. Apa saja isinya? Yang bisa puasa silakan puasa. Yang punya rezeki silakan bersedekah. Yang bisa beli kambing silakan beli korban. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ya Bu ya. Silahkan diupayakan. Tapi nanti pas tanggal 9 itu lebih banyak lagi. Pahalanya 10.000 kali lipat. Masya Allah. Bu, kita sholat 1 rakaat pahalanya 10.000. Kalau sholat sehari semalam dengan niat ikhlas untuk ibadah pada Allah 17 rakaat kali 10.000 udah berapa? Akhirnya udah banyak sholat banyak, besoknya malas, udah nggak sholat lagi libur. Nah bukan begitu tujuannya ya. Allah berikan gambaran yang demikian istimewa menjadikan kita lebih gairah lagi untuk ibadah. Nah kalau kita berada di Masjidil Haram 1 rakaat pahalanya 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1 rakaat pahalanya 1.000 ya 1.000 rakaat. Jadi itu semua sudah dijanjikan oleh Allah melalui apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah khusus untuk bulan Dzulhijjah ini, orang-orang yang sedang berada di tanah suci dengan satu niat ibadah karena Allah, harta yang dikeluarkan untuk ONH karena Allah, sampai-sampai orang-orang yang belum juga turun nomor porsinya ada bantuan dengan haji furoda. Berapa tuh Haji Salma furoda bayarnya? 400. Ya, sampai 439. 390 atau 400? Iya, sampai 400. 400.000 untuk seorang. Kenapa? Saking pengennya mereka untuk hadir di tanah suci dalam rangka ibadah. 400 juta ya Bu. Iya, 400.000. Kalau haji biasa kan kita haji yang sekarang pada berangkat ya, itu hanya 69.000 ya, juta maaf. Ya. Yang biasa kita kan sudah nabung 25 juta, tambah lagi 24 juta, jadi nggak sampai 59 juta untuk haji reguler. Untuk furoda orang itu 400 juta udah 2 orang dari haji reguler ya. Kenapa demikian? Ibadahnya sama,
waktu wukufnya sama, hari-harinya sama. Kenapa dia lebih mahal? Karena memburu kuota tadi, ya, pengen lebih cepat. Kebetulan umat Islam Indonesia alhamdulillah sangat antusias sekali untuk pergi haji. Yang sudah daftar 20 tahun ternyata diundurin jadi 25 tahun, ya diterima dengan ikhlas, dengan sabar. Mudah-mudahan pada waktunya kita bisa berangkat dalam keadaan sehat walafiat. Kalau memang sudah waktunya nomor keluar, ternyata kita sudah diambil oleh Allah, insya Allah pahala hajinya udah dapat. Apalagi nanti hajinya akan diterusin. Sekarang ada pengalihan nomor porsi. Bapaknya nggak bisa berangkat karena meninggal, turun porsinya ke anaknya. Mulai tahun ini alhamdulillah sudah banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berangkat haji menggantikan daripada nomor porsi orang tuanya. Nah, mudah-mudahan penggantinya itu dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna sesuai dengan keinginan dari orang tuanya yang sudah daftar haji sekian tahun yang lalu. Andai kata ada rezeki, silahkan bawa untuk badal orang tuanya. Tapi syaratnya, kalau orang membadalkan orang lain, dia harus sudah haji dulu. Buat di sana, bisa kalau berangkat haji bisa bawa badal. Ya. Alhamdulillah, tahun ini saya menerima badal dari teman-teman dari jamaah sebanyak 9 orang yang sudah saya kirim ke Mekah. Kebetulan ada kenalan Bapak Ustadz Umar di sana. Beliau aslinya orang dari Malang, Jawa Timur. Sudah beberapa tahun sudah jadi kawan akrab dari kami hayati. Jadi dari uang yang kita terima jamaah titipan uang badal, jumlahnya berapa? Murah, 15 juta untuk badal haji, ya. Uang itu kita kirim ke sana, nanti Ustadz Umar lah yang akan membagi dengan teman-temannya, anak buahnya, timnya yang akan melaksanakan ibadah haji. Kenapa demikian? Kita khawatir kalau sembarangan orang menerima itu, kita nggak yakin, ya kan? Kadang-kadang satu orang menerima 2 badal, apalagi sampai 4 badal. Dia yang kerjain yang mana? Padahal untuk satu orang hanya 1 badal. Itu juga orangnya harus sudah pernah haji. Kalau dia belum pernah haji melaksanakan badal, tidak sah. Itu ketentuan daripada fikih kita dan umat Islam. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan orang-orang yang dibadali tahun ini benar-benar mendapatkan manfaat. Yang mengerjakan juga ada rezeki, nambahin untuk kebutuhan dia, dan yang nama diniatkan untuk yang dibadalkan benar-benar mendapatkan haji yang mabrur. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi tanggal 1 sampai tanggal 8 kalau kita bermuamalah, beribadah, beramal, pahalanya 1000 kali lipat. Nanti pas tanggal 9 10.000 kali lipat, insya Allah. Kalau saya puasanya tanggal 8 berapa ya? Itu 1000 kali lipat. Kalau tanggal 9 10.000 kali lipat. Tahu di tanggal 9 aja jangan. Kalau bisa puasanya 2 hari, hari Raya dan hari Arafah. Itu mengikuti apa yang pernah dilaksanakan atau sesuatu yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang kita kenal dengan apa yang Allah tentukan sebagai Khalilullah, sebagai orang yang dicintai oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Kenapa demikian? Beliau mempunyai ujian yang luar biasa sejak kecil sampai dewasa. Setelah dia berkeluarga 17 tahun nggak punya anak, akhirnya terus bermunajat kepada Allah. Ternyata Allah jawab, kamu bisa punya anak, nikah lagi dengan Ibu Siti Hajar. Nikah dengan Ibu Siti Hajar ternyata belum juga nggak langsung punya anak, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat lagi kepada Allah, mohon ya Allah berikan satu aja anak untuk keturunan saya agar dapat melanjutkan tugas saya sebagai seorang utusan Allah. Ternyata Allah jawab dengan melalui Ibu Siti Hajar dapatlah seorang anak laki-laki yang dinama dengan Nabi Ismail. Jadi syariat kurban itu seringkali kita dengar adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Nabi Ismail. Kenapa ya Allah nyuruh Nabi Ismail dibunuh, dipotong, ya? Ini ada suatu pertanyaan juga. Ada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam sampai 17 tahun itu nggak punya anak, dia memberikan kurban pada suatu masa 100 ekor sapi, 10 ekor unta dan 100
Ya Allah Ibrahim, kamu murah sekali, begitu banyak pemberian kamu untuk korban. Apa dia jawab? Ini baru binatang peliharaan. Andai kata Allah memberikan kepada saya seorang anak, Allah nyuruh korban, saya siap untuk mengorbankan anak saya. Itu ucapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu itu dia belum punya anak. Ternyata setelah dia punya anak, ujian. Di mana Ibu Siti Sarah tidak mau berdekatan dengan Ibu Siti Hajar. Nabi Ibrahim diajukan untuk menjauhi anak dan istrinya, yang namanya Ibu Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Kemana jauhnya? Ke kota Mekah. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertempat tinggal adalah di Palestina. Mungkin Bu Haji Salma kalau lagi ziarah ke Palestina nanti bisa dicari. Waktu saya ke sana tahun berapa ya, masih ada itu runtuhan bekas rumah Nabi Ibrahim dan sumurnya itu masih ada airnya, ya. Jadi diabadikan ini rumah Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun sudah nggak berbentuk rumah. Nah dari sana beliau berangkat menuju Mekah. Kalau sekarang naik pesawat dari daerah Palestina ke Mekah minimal 2 jam, ya mungkin lebih juga. Bagaimana kalau cuma naik ontak yang jalannya berapa bulan sampainya ke Mekah, Masya Allah. Yang enggak sebulan 2 bulan jauh. Ternyata setelah sampai di sana Ibu Siti Hajar harus turun dan Nabi Ibrahim dapat pesan dari istrinya yang bernama Ibu Siti Sarah, setelah kamu sampai ke sana turunkan anak dan istrimu, kamu harus cepat pulang, nggak usah ditemenin. Masya Allah. Gimana keadaan Ibu Siti Hajar berdua anaknya yang masih kecil, di mana diceritakan kota Mekah waktu itu belum ada apa-apa. Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti petunjuk Allah. Apa yang diucapkan oleh Ibu Siti Hajar dilakukan. Akhirnya Nabi Siti Hajar bingung. Saya ditinggal di sini berdua anak yang nggak ada apa. Jangankan segala buah-buahan, air aja enggak. Akhirnya air persediaan perjalanan dia masih ada. Tiba-tiba suatu hari airnya habis semua. Dengan sendirinya orang menyusui, kalau nggak minum kan nggak ada air. Nah waktu itulah Nabi Ismail nangis terus menerus, kehausan karena nggak ada air susu ibu. Ibunya lari tunggang langgang, sopa marwah sopa sampai 7 kali. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih bayi meronta-ronta, dengan ketukan kakinya memancarlah air yang dikenal sekarang dengan nama air Zam-Zam. Ya. Kenapa namanya nama air Zam-Zam? Ada cerita yang mengatakan waktu itu Ibu Siti Hajar mengatakan Zumi artinya bendung. Zam-Zam artinya air Zam-Zam. Padahal gak ada orang yang diajak membedah, dia sendirian, cuma berdua bayi yang nangis ya. Dan ternyata dengan adanya air itu kota Mekah menjadi terkenal di mana-mana. Sekarang di sana udah ada air. Kabilah-kabilah dari mana-mana datang ke situ, bertempat tinggal bersama Ibu Siti Hajar, dan terjadilah satu perkampungan sekitar kota Mekah yang luar biasa banyaknya. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merasa rindu, sudah belasan tahun nggak pernah ketemu anaknya. Jadi sampai 17 tahun kalau dalam riwayat itu, 14 tahun maaf, 14 tahun dalam riwayat anak itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata dengan pertolongan Allah semuanya ada. Air udah ada, orang-orang juga udah banyak, dan semua menghormati Ibu Siti Hajar sebagai seorang pemilik air Zam-Zam tadi. Ketika Nabi Ibrahim merasa gelisah, ya Allah, kapan saya ketemu lagi sama anak istri saya? Bagaimana keadaan dia, masih hidup atau udah mati? Memang sekarang anaknya pergi sehari itu bisa kelihatan, betul nggak? Ya, anaknya ngomong kan kelihatan mukanya, ya. Pakai HP. Dulu sebelum ada HP mungkin ada telepon, tapi zaman Nabi Ibrahim jangankan HP, ada telepon, orang yang tersurat saja nggak ada, nggak bisa ngirim surat kemana-mana, ya. Jadi sudah sekian belas tahun nggak pernah ketemu, luar biasa. Akhirnya Nabi Ibrahim diizinkan oleh Allah untuk menengok anak dan istrinya yang pada di Mekah. Setelah sampai di sana bingung dia, ini kok banyak banget rumah, di mana istri saya adanya? Karena waktu dia tinggal kan nggak ada apa-apa. Hanya tanya, ternyata banyak yang kenal. Oh, Bu Siti Hajar adanya di sana.
Nabi Ibrahim bisa bertemu kembali dengan anak dan istrinya dalam keadaan yang luar biasa tentunya. 14 tahun lamanya nggak pernah berjumpa, nggak pernah apa-apa. Ya. Nah setelah senang-senangnya ada di sana, kebetulan itu sudah masuk daripada bulan Zulhijjah. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Pada suatu malam beliau bermimpi, Allah merintahkan dia untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dalam mimpi itu Nabi Ibrahim penuh tanda tanya, benar apa enggak. Pas pagi bangun dia jadi bengong, marah, apa yang saya lihat ini, apa perintah Allah, apa godaan setan dan lain sebagainya. Makanya disebut hari tarwiyah, ya tarwa katanya, ya kebingungan apa yang harus dilakukan dengan adanya keadaan. Akhirnya malam keduanya, malam tanggal 9 mimpi lagi, persis dengan impiannya kemarin. Barulah Nabi Ibrahim sadar itu adalah impian yang benar-benar disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan gangguan dari setan. Nah setelah diingat-ingat pada hari itu adalah tanggal 9, maka disebutlah dengan hari Arafah. Nabi Ibrahim kenal, tahu bahwa itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di tanggal 10 akan dilaksanakan kurban itu. Nabi Ibrahim manggil anaknya, Bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya. Apa terusnya Bu? Inni ara fil manami anni alfahu. Wahai anakku, aku bermimpi tadi malam Allah memerintahkan aku menyembelih kamu. Kira-kira kalau anak kita sekarang jawabannya, Bapak gila kali ya? Masa punya anak suruh dibunuh ya? Tapi Nabi Ismail tidak demikian. Lantaran Allah sudah menentukan Ismail akan menjadi penerus perjuangan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ismail menjawab, ya abati fa'al tu'mar satajiduni insyaallahu minal sholihin. Wahai ayah, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang sudah Allah perintah kepadamu. Ya. Satajiduni insyaallahu minal sholihin. Engkau akan mendapatkan aku insyaallah dalam keadaan sabar. Saya terima apa yang Allah berikan, apa yang Allah perintah dengan penuh kesabaran. Akhirnya hari itulah Nabi Ibrahim bersiap-siap untuk membawa Nabi Ismail ke satu tempat. Tahun 2014 kan udah jejaka ya, udah gede ya. Tempat yang dituju. Sebelum berangkat bilang sama Siti Hajar, saya akan bawa Ismail jalan-jalan. Ibu Siti Hajar kaget, kok jalan-jalan bawa penduduk, bawa tambak, buat apa itu? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, barangkali nanti di sana aku ketemu dengan binatang yang saya boleh, nanti aku bawa pulang untuk kamu masak. Hanya itu jawabannya. Padahal Nabi Ismail sudah tahu kalau dia mau disembelih. Hanya berangkatlah berdua. Sampai ke satu tempat yang kita kenal sekarang dengan nama tempat kita di Jumrah Ula. Mulailah Nabi Ibrahim akan melaksanakan niatnya untuk mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sudah bilang, wahai ayah, ketika engkau akan melaksanakan tugas, tolong wajahku dihadapkan ke bawah. Jangan sampai ngelihat bapaknya pegang golok, itu maksudnya. Nanti khawatir bapaknya itu enggak mengerjakan perintah Allah. Untuk yang kedua, salam kepada ibu kalau pulang. Jangan sampai ibu suka melihat orang-orang yang dengan saya, nanti dia akan merasa sedih. Yang ketiga, mohon baju saya dibuka aja supaya nanti pulang unjukin ibu Ibrahim nggak ada, bukan karena disembelih. Itu permohonan Nabi Ibrahim maaf Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya mulailah dilaksanakan apa yang akan dikerjakan. Ternyata setan datang. Hei Ismail, kamu maunya disembelih, kamu itu gini loh, pokoknya dihirain segala macam. Nabi Ibrahim kesel, ambil sekali masih belum pergi, 2 kali sampai 7 kali. Setelah dia pergi, yuk kita pindah aja, di sini nggak aman. Pindahlah ke stop. Ternyata di sana si setan datang lagi. Yang namanya setan memang selalu membongkar manusia. Manusia selalu menjadi orang-orang yang dimusuhi, akan digoda.
Setelah akan siap menyembelih, datang lagi setan, lemparin lagi batu sampai 7 kali, pergi lagi. Sampailah dia pada jumrah yang ketiga, jumrah Aqabah, baru akan dilaksanakan di sana. Ternyata setan udah nggak berani, udah 2 kali dilemparin batu terus ya. Apa yang terjadi? Yang akan dilaksanakan ternyata tidak jadi. Allah ganti. Wa fadainahu bizibhin azim. Cukup bagimu wahai Nabi Ibrahim. Apa yang sudah kamu lakukan itu benar-benar mengikuti apa yang aku perintah. Karena nih kamu kayak gantinya seekor kambing yang besar yang bisa menjadi makanan untuk semua orang. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim lega, anaknya juga tidak jadi sembelih dan pulang benar-benar bawa kambing tadi diniatkan untuk bawa pulang bersama Ibu Siti Hajar. Nah, tempat tersebut sekarang menjadi tempat melontar umroh untuk jamaah haji. Besok jamaah haji tanggal 9 wukuf di Arafah. Wukuf itu ngapain, Bu? Ya baca-baca, kita duduk tenang, gak ada yang berkeliaran. Mulai kapan? Mulai habis zuhur, habis sholat jamaah, zuhur dan asar jamaah takdim, kemudian duduk ya di dalam tenda. Ada yang tenda itu jadi tempat seperti masjid ya, jadi orang ada yang kumpul di situ. Tapi yang banyak ya tenda tempat kita masing-masing. Tendanya bagaimana? Ya seperti yang ibu pernah lihat kan di film-film atau di TV. Sekarang pasti besok pas tanggalnya wukuf akan disiarkan langsung melalui televisi. Jadi begitulah keadaan umat Islam di sana sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Apa yang dibaca? Ya semua minimal astagfirullah 1000 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1000 kali terus dibaca dari mulai habis sholat zuhur sampai maghrib ya. Baca Quran, capek. Minum boleh nggak? Boleh. Disediain makan, disediain keluar, disediain minum ya. Ibu perutnya mules ke kamar mandi silahkan, tidak membatalkan. Setelah itu wudhu lagi tadi sampai masuk waktu maghrib. Nah, sesudah maghrib itulah baru persiapan kita untuk pindah tempat dari Arafah ke Muzdalifah. Di Muzdalifah kita akan nginep walaupun cuma sejam 2 jam, ya pokoknya tengah malam itu ada di Muzdalifah. Pertama kita akan mungut batu ya, dan ya sekarang sudah menjadi kewajiban pemerintah di sana menyiapkan batu. Jadi orang tuh jalan selalu nyari batu. Yang sampai waktu saya haji dengan pamannya Bu Haji Titin ya, waktu itu suaminya Bu Haji Hartati, Pak Haji Kamun. Jadi dia ketika kita Nyari batu tahun 2008 ya. Jadi waktu kita ngambil batu, dia ngambil sendiri, jalan sampai ujung sana. Pas udah sampai, tengok mana teman saya. Kan bajunya emang sama semua, berbaju putih, pakai kain ihram ya. Akhirnya ya dulu kan nggak bawa botol. Kalau sekarang, ini saya ada di sini tinggal telepon, dulu nggak ada. Istrinya udah nangis. Ibu kemana? Suami saya kan nggak bisa pulang. kita nyari-nyari. Udah tenang ibu, kita berdoa yuk rame-rame, bacain Fatihah, bagi kamu biar tenang. Ternyata dia tenang di pinggir sana karena dia tahu ntar orang-orang yang berangkat teknis itu ada jadi sebelah sana, jadi dia nggak nyari lagi ke teman. Dia udah punya pikiran seperti itu. Nah begitu kita mau berangkat naik bis kan di sana, dia udah ada di pinggir pintu. Saya kan udah di sini. Jadi kalau dulu sampai begitu nyari batu ke sana kemari. Kabarnya sekarang sudah disiapkan tempat kita duduk waktu ada di Muzdalifah. Udah kita bawa batu minimal 7 batu dulu, bawa ke Mina. Kalau yang dapat 70 batu boleh. Di Mina hari pertama tanggal 10 boleh pagi, boleh siang, boleh sore melontar jumroh Aqabah. Hanya 1 jumroh dengan 7 buah batu. Itu harus kena. Kalau dulu waktu saya haji pertama tahun 88 nggak ada tembok yang memanjang buat salma. Hanya sekedar tubuh nih seperti tiang misalnya. Kita dari jauh melontar mana gampang kena kan? Lama bang, udah 5 masih belum juga kena masih sampai lama. Tapi sekarang dibuatkan tangan yang sangat luas, beberapa meter panjangnya. Jadi kita dari mana aja jalan bisa melontar jumroh ya. Itu hari pertama. Tanggal 10 adalah jumroh Aqabah. Tanggal 11, 12 ataupun sampai 13 jumroh pula dan waktunya kapan ditentukan oleh maktab. Jadi
Kloter ini lontar jumlah jam segini. Enggak berebutan, Bu. Kalau berebutan orang bisa pada hilang. Nah, kalau kita mau keluar dari tempat kita tenda kita di Mina, itu dilihat sama petugas yang ada di depan tenda itu. Wah, ini maktab ini ya, nggak boleh masuk lagi. Sekarang giliran maktabnya ke sini, gitu Bu. Jadi kita harus ikut diatur oleh petugas yang ada di sana. Yang mudah-mudahan menjadi keselamatan untuk semua ya. Setelah melontar, ada juga yang mengajarkan saya waktu itu, udah Ibu melontarnya malam aja. Malam kita jalan dari tenda jam 10, jam 11 sampai di tempat melontar. Itu melontar untuk hari tanggal 11. Terus kita duduk-duduk di pinggiran. Ntar setelah jam 12, jam 1 kita melontar lagi untuk hari besok. Saya tidak yakin. Ya seperti itu saya nggak ikutin. Khawatir salah. Kan hari ini melontar. Besok kita pulang lagi ke tenda baru balik lagi untuk melontar hari besok. Jadi kalau di double-double gitu saya belum pernah dapat belajar dari situ. Ya saya ngedengar aja tapi saya nggak lakukan. Jadi begitu Bu, ada yang menyikat waktu katanya. Ntar pulang dari sini udah menjelang subuh, kita tenang-tenang, besok pagi udah pulang ke Mekah, gitu kata dia ya. Jadi melontarnya adalah narkoba 1 tempat dengan 7 batu. Hari kedua pula jumroh pula, jumroh wusto dan jumroh akoba. Jaraknya jauh juga Bu, lebih dari 10 meter kayaknya antara satu jumroh dengan jumroh yang lain ya. Andai kata kita dititipin oleh orang yang agak tua atau mungkin lagi kurang sehat, titip nih mantap jumroh untuk saya, boleh kita bawa. Tapi caranya Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat melakukan jumroh untuk saya 1, 2 sampai 7. Ntar yang kedua baru untuk dia. Pindah jumroh yang kedua sampai jumroh yang ketiga. Kalau 1, 2, 3 balik lagi sampai kelamaan. Pernah juga jamaah saya begitu. Kok ini bapak nggak pulang-pulang, kan istrinya nggak ikut melontar jumroh. Dia punya saya titip jumroh saya. Oh begitu. Pas pulang, bapak melontarin jumroh ibu. Iya. Gimana caranya? 1 dulu untuk saya, jalan yang kedua untuk saya, ketiga untuk saya, balik lagi untuk istri. 1, 2, 3 lama Ibu. Belum antrinya, belum jalannya. Ya. Trik-trik yang mungkin memudahkan bagi calon haji sehingga tidak menjadikan berat. Nah, mudah-mudahan kita doakan hari melontar jumroh jamaah kita semuanya diberikan kemudahan dan keselamatan, semuanya sehat. Dan hari ini ada kabar salah seorang jamaah saya, Bapak Budi Santoso lagi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya, besok berangkat ke Arafah dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga untuk jamaah yang ada di sana yang lainnya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Jangan lupa kalau kita ini berangkat ke sana tadi Nabi sallallahu alaihi ngajarin banyak bersolawat. Ya Bu ya, terutama di malam hari sebelum waktu subuh kita membaca sholawat. Mudah-mudahan sholawat itu langsung didengar oleh Nabi kita dan ijabah apa yang menjadi kita minta dengan perantaraan permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Hajah Dede Nurhaidah Abdillah yang saya muliakan. Mohon maaf tadi soalnya kurang terdengar kita dibantu ini sih. Karena dalam ngobrol jadinya sebagian. Maksud saya mohon maaf. Tapi tadi intinya samar-samar saya udah dengar kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji jamaah kita yang ada di sana. Ibunda Hajah Salma Hasan, pimpinan Majelis Taklim Darul Barokah dan pimpinan Grand Jam-Jam Khalifah Asiatul Travel, ibu-ibu ustazah, serta yang mohon maaf nggak saya sebutkan tim qasidah dari Majelis Taklim An-Nadwa. Bu, saya cerita, ibu pernah dengar saya sampaikan kan
bahwa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam itu seorang nabi yang namanya tercantum dalam Al-Quran sebanyak 125 kali. Nabi Isa 25 kali, Nabi kita Muhammad 4 kali. Dan Nabi Musa juga termasuk nabi yang disebut dengan Kalimullah, yang punya tingkat kesabaran yang luar biasa. Nabi-nabi pilihan. Dan yang satu, dia juga dijuluki Nabi Kalimullah yang menerima wahyu dari Allah langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Tanpa melalui malaikat Jibril. Oh, udah pernah dengar ini? Satu ketika dalam kata Imam Ghazali dalam kitab Mukasafatul Qulub dijelaskan dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Ya Allah, amal ibadah mana yang Engkau sukai? Kemudian kata Allah, ya kan, amal ibadah mana ya Allah yang Engkau sukai? Apakah sholatku? Kata Allah, bukan, sholat hanya untukku, karena dengan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Oh, kalau gitu apa zikirku ya Allah? Kata Nabi Musa. Apa kata dia? Bukan, zikirmu dengan berzikir kau membuat hatimu menjadi tenang. Nabi Musa penasaran nanya lagi, ya Allah, kalau apakah puasamu? Oh, bukan, puasamu itu hanya untukmu, karena dengan puasa kau melawan daripada hawa nafsu. Kalau gitu apa ya Allah? Amal yang kau sukai? Apa kata Allah? Ketika kamu bersedekah, karena bukan berdampak kepada dirimu sendiri, tapi juga berdampak kepada orang lain. Nah, yang sedekah tadi mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak. Yang kedua, yang berkorban, ya Bu, berkorban. Jangan lupa besok berkorban, Bu. Ya, berkorban jangan sampai. Saya sampaikan sebuah hadis yang cukup dahsyat, tapi saya nggak berani nyampaikan, takut orang pada kecewa. Karena ukuran orang mampu itu, kalau dia melebihi zaman Nabi itu, cukup makan untuk 4 hari, dia harus korban. Ayo dulu. Pahalanya luar biasa, karena itulah korban ibadah yang disukai oleh Allah dan sedekah. Bu, hijab antara Nabi Allah Musa kepada Allah, kan dia bisa menerima wahyu tanpa malaikat Jibril. Dan itu ternyata masih ada 70.000 apa namanya batasan, antaranya air, api, kemudian apa lagi, lautan, ada 70.000. Tanya Nabi Musa, kalau gitu siapa yang ada nanti yang kamu langsung pada manusia? Apa kata Allah? Ketika kau melakukan ibadah puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, aku ada di sisimu. Tanpa hijab, ibu makanya besok puasa ya. Sudah dijelaskan tadi, pahalanya besar sekali. Tarawih puasa menghapus dosa setahun, Arafah 2 tahun, setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Yang mau nambahin lagi jadi kagok waktu udah habis, karena sholat asar wajib. Saya mau menyampaikan 3 hal aja. Sebenarnya ada orang laki-laki punya saudara, punya anak 3 orang, laki-laki semua. Yang satu namanya Anis. Anis ini bukan calon presiden, ibu ya. Namanya kebetulan Anis. Yang kedua namanya Harben, ketiga namanya Amsal. Itu bapaknya Bu. Setiap hari pagi-pagi pulang sore tertuju dan tertua perhatiannya penuh kepada anak yang pertama namanya Anis. Begitu juga kepada anak yang kedua namanya Harben, dan anak yang ketiga yang nampaknya kurang terpedulikan. Siapa namanya? Amsal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika bapaknya seiring berjalannya waktu udah tua, mau mati. Panggil anak pertama namanya Anis. Ini Anis bukan calon presiden ya. Anis, sini nak.
Bapak sepertinya udah tua, sepertinya Bapak mau meninggal dunia. Maukah kamu bersama Bapak? Ketika Bapak mati, kamu mati ikut masuk dalam kubur bersama Bapak. Apa kata anaknya Hades? Bapak gila Pak. Mati Bapak aja yang mati. Bapak aja yang mati. Saya masih banyak upaya saya, usaha saya. Padahal itu anak paling yang dia sayangi, kebanggaan bapaknya. Akhirnya sudah kamu kalau begitu nak tuanis. Yang kedua dipanggil anak yang kedua namanya Harben. Harben dipanggil, Harben sini nak. Ada apa Pak? Bapak sepertinya mau meninggal dunia nak. Selama ini kehidupan Bapak tercurah buat kamu nak. Ya segala upaya usaha apapun Bapak hanya tercurah kepadamu. Sekarang Bapak mau meninggal nak. Seperti Bapak mau mati, mau nggak kamu menemani Bapak sampai ke alam kubur Bapak? Bapak mati, kamu ikut mati. Apa kata anak kedua sahabat? Waduh Pak, kalau urusan mati di Bapak aja Pak. Bagaimana usaha saya, bagaimana PT saya, bagaimana perhotelan saya, deposito uang saya? Wah udah Pak, Bapak mati aja. Kalau gitu nggak mau kamu nak. Sudah, Bapak orang gila. Masa mati ikut bareng kuburan? Akhirnya dia suruh kuburan. Dipanggil anak yang satu lagi namanya Amsal, sini nak. Maafkan Bapak ya nak, selama ini kamu kurang perhatian, kurang Bapak pedulikan. Bapak lebih tercurah kepada dua, si Anis sama si Harben, yang kamu kayaknya kurang Bapak pedulikan. Maafin Bapak ya, sekarang Bapak mau mati sepertinya dikit lagi. Mau nggak kamu menemani Bapak nak sampai ke kuburan? Bapak mati, kamu ikut mati. Apa jawab Amsal? Pak, jangankan sampai ke kuburan, Bapak mati, saya ikut mati. Bapak sampai ke akhirat, saya ikut. Dan nanti kita ini belum. Anis itu Bu singkatan daripada anak istri. Bu baru tahu dah. Terus Harben harta benda. Coba orang-orang semua nyari usaha luar biasa tanpa menghilangkan urusan akhirat, ya nggak? Sholat juga kadang-kadang, ngaji juga kadang-kadang. Ingat kadang-kadang kagak, nggak apa-apa kena kesibukan. Tapi masa nggak datang ya? Nah, kemudian Amsal itu adalah amal soleh. Maka perbanyak amal ibadah mumpung di bulan haji ini. Kita kalau udah cerita korban palanya besar banget, ibu nangis dah. Ini karena waktu, ini saja ini sebelah dan ingat waktu dan begitu baik. Dalam hati lo baca kita. Ingat waktu tak begitu. Iya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang terpenting ibu, maaf satu kali lagi, kalau yang mau ikut bersama saya, insya kenapa saya yakin ini? Bu, tetangga saya habis beli mobil mati. Ya kan? Padahal kalau buat umroh dia bisa dengan keluarganya, mobilnya kelas sekarang mati. Lah saya mikir begitu, udah dah, mendingan kita umroh sebelum mati. Ya Bu ya, kemana tadi? Yang bersama saya insya Allah nih, kalau bicara pasti kita mendahului hak Allah ya. Tapi ini insya dengan begini Allah panjangkan umur kita, amin. Nah insya Allah anak istri keluarga ada 6 orang. Saya matengin, mudah-mudahan bisa berangkat bareng-bareng. Ibu-ibu kalau menyusul ingin bareng bersama saya, kumpulin dari sekarang, insya Allah bulan November. Tanggalnya nanti bagi sama yang nentuin. Ya, Bu, insya Allah kalau niat kuat dari hati, Allah kasih saja cara dan jalannya. Amin. Ya Rabbal. Ya, mari kita berdoa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji, diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran oleh Allah, dapat melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya, baik rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Tidak hanya bisa pergi, juga bisa kembali ke tanah air dengan dan predikat haji yang di atasnya tertulis dengan nyata, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan lain dari Allah kecuali surga. Bagi kita yang tidak pergi, laksanakan puasa Tarbiyah dan Arafah. Yang puasa dari tanggal 1 bersyukur termasuk ibunda kita, mudah-mudahan lulus sampai
Ya udah pastilah semua kalau udah usia, kalau masalah makan kayak udah berkurang, nafsu pun udah berkurang, makan sedikit, kita udah kenyang. Ya, mudah-mudahan Bu kita semua calon-calon penghuni surga, amin. Calon-calon penghuni surga, karena setiap bulan kita digendeng di sini dan setiap minggu pengajian di berbagai majlis taklim. Maaf kalau pengajian di sini memang begini judulnya karena tanpa kitab. Jadi kalau nanti di majlis taklim kita pakai kitab dulu ya, apa maunya kitab apa yang kita bahas. Liridoi ta'ala wa ila hadrati rasul wal qabul min kulli syai'in tawassul wa surur wa hablana min kulli su'ulin wa mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم عدد الرمل الرب صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بها الحضور إلى بيت العتيق لزيارتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا يا الله، اللهم يسر لنا يا الله، اللهم يسر لنا يا الله زيارة حرمك من قبل أن تميتنا. اللهم بلغنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة وزيارتك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Ya Allah Tuhan kami, selamatkanlah kami dalam beragama. Wal afiatan fil jasadi, sehatkanlah badan jasmani kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu pengetahuan kami ya Allah. Wa barakatan fil rizki, berkahnya rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qoblal maut, ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan taubat sebelum kematian kami. Wa rahmatan indal maut, dan bila kami rahmat ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampuni dosa dan kesalahan kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah Tuhan kami, mudahkanlah dalam sakaratul maut kami. Wa najata minan nar wa afwa indal hisab, dan selamatkan kami dari api neraka, serta ampuni dan maafkan kami ketika kami dihisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami telah menganiaya diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana Ia menyayangi kami waktu kecil dulu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah Tuhan kami, terimalah doa kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah tobat kami ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.